Shalom Pak Bu, Shalom. Semua baik-baik Pak hari ini ya, yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Ketika Anda memperoleh kesempatan untuk sama-sama untuk mengikuti ibadah yang kedua di hari Minggu ini, hari Minggu pertama dari bulan yang ketiga pada tahun 2022. Khusus untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, Pak Bu, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat. Itulah sebabnya buat Anda yang telah lama mengikuti ibadah tapi belum sempat Anda dibaptis atau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan, pastikan juga Anda ketika firman disampaikan ada impresi dari Tuhan menghendaki kalian untuk ambil keputusan. Maka saya juga akan berdoa untuk terima Yesus. Dan juga kalau Anda mau dibaptis, memang kita setiap bulan ada namanya NIP. Hanya saja memang awal tahun kita belum menyelenggarakan, tetapi ke depan mungkin setiap bulan ada NIP di tempat ini. Jadi New Life in Christ program untuk orang yang ingin masuk di dalam kasih Tuhan. Buat Bapak Ibu yang di rumah, kalau ketika Anda mungkin pas kesempatan membuka channel, dengarkan firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, nah habis khotbah ini saya selalu akan bawa Bapak Ibu untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Namun satu hal yang saya selalu ingatkan, Bapak Ibu perlu diarahkan kembali. Jikalau Anda dalam kota, Anda bisa menghubungi kami, alamat tertera di layar monitor Anda. Jikalau Bapak Ibu di luar kota, ya hubungin gereja setempat untuk mendapatkan pembinaan berikutnya. Tuhan memberkati. Untuk itu Pak Bu, hari ini ada pesan khusus tentu. Tapi tiap kali saya khotbah ya pasti ada pesan khusus ya. Jadi hari ini ada pesan khusus buat kita semua. Jadi mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata seperti berikut. Ya, karena sudah dibantu oleh operator, kayaknya kita kalau baca di sini lebih mantap. Sama-sama yuk. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika kita membaca satu ayat ini aja sebagai pengantar untuk kita memulai share pagi hari ini. Setelah kita membaca ayat ini, kira-kira apa yang menarik Bapak Ibu? Apa yang menarik? Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya membaca ini bukan seakan-akan. Kalau saya menggunakan kata seakan-akan berarti memang bukan kan? Jadi memang Tuhan berbicara sama saya melalui ayat ini, ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Ya, kalau saja kita membaca dari kalimat terakhir itu memang menegaskan suatu keindahan. Apa sebab di situ dikatakan aku akan masuk. Tuhan ketok pintu. Dua hal, pertama ketika kamu mendengar dan membuka. Pertanyaan saya, Tuhan mengetuk pintu itu dalam kondisi temporary atau continue? Ini yang menjadi tanda tanya buat kita. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan mengetuk pintu itu hanya bersifat temporary, artinya sewaktu-waktu, berarti kita nggak tahu kapan. Jadi masalah kalau kita tidak tahu kapan, apalagi bagi orang yang belum memiliki hubungan pribadi. Sedangkan Tuhan terus mengetok pintu gitu loh. Kalau dia nggak mengenal, ya dia ketok pintu nggak dibuka. Coba kita renungkan.
Jikalau Bapak Ibu baru saja rasa lapar di rumah jam 10 malam, lalu Bapak Ibu kesulitan keluar rumah karena sudah malam, lalu Bapak Ibu buka gadgetnya, lalu ada namanya GoFood. Ya, Anda ketik, entah itu apa saja Anda ketik, beberapa menit kemudian ada yang buka pintu. Saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu mau buka pintu nggak? Mau buru-buru keluar nggak? Lapar loh. Pasti. Tapi apakah itu mengantar barang? Belum tentu. Bisa saja perampok. Betul nggak? Karena kita tidak tahu. Ya kan? Tapi minimal kita sudah mempunyai respon langsung lari ke depan. Ya, minimal. Nah, karena itulah kata kuncinya pengenalan itu penting sekali. Bukan saja kita cuma dengar. Nah, untuk mengenal tentu perlu waktu. Tentu perlu ada yang memperkenalkan. Ini faktor penting sekali Pak Bu. Hari ini saya berdiri di tempat ini memperkenalkan. Ya, yang saya perkenalkan adalah Kristus. Saya tidak memperkenalkan seberapa mampunya saya berkhotbah, seberapa indahnya saya menyusun kata-kata. Enggak seperti itu. Dulu mungkin saya selalu belajar kepengen seperti itu. Supaya dilihat saya hebat dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengerti kehendak Tuhan, ini harus dimatikan. Karena inilah yang menghalang kita mencapai kehendak Allah yang sempurna. Allah punya kehendak. Tapi kehendak Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita hadir di gereja saja, itu sudah baik. Kita bisa bernyanyi, itu pun sudah baik. Tapi pertanyaannya, apakah berkenan? Bentar dulu. Kalau memang itu berkenan, pertanyaan yang ketiga, apakah sempurna? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Oke, saya kira itu sebagai penghantar pembukaan. Tetapi yang saya mau ajak Anda untuk menyimak sedikit, merasakan sedikit betapa indahnya kalau seorang raja masuk di dalam kehidupan kita dan makan bersama dengan kita. Coba bayangkan Pak Bu, bagaimana rasanya kalau seorang raja tiba-tiba hadir di rumah kita. Mungkin jarang terjadi. Terjadi pun dalam mimpi. Seperti saya pernah mimpi berboncengan sama Pak Jokowi. Itu mimpi, nggak usah saya ngulangin lagi, ya kan? Itu pun sudah asik banget gitu loh. Karena saya dengan beliau nggak pernah saling ketemu, kenal hanya melalui media televisi sama Pak Jokowi khususnya. Tapi dengan mimpi itu pun membawa saya punya sebuah gairah sampai hari ini bisa ngebayangin gimana dia bonceng saya naik sepeda gitu loh. Itu mimpi Pak Bu. Tapi kalau kenyataannya dia mau datang ke tempat Anda. Memang ada beberapa warung dia pernah datang. Oke lah, enggak apa-apa. Coba kita bayangkan seorang pejabat negara atau raja yang mengundang Anda atau Anda dikunjungi. Rasanya gimana kalau makan bersama-sama? Seandainya besok Anda dikasih tahu bahwa saya mau datang, entah menteri kayak, aku yakinlah semua agendamu kamu batalkan. Minimal Bu Asyo kamu undang untuk masak, minimal masakan yang didoyanin oleh pejabat itu. Minimal ya Bu Asyo ya. Maaf saya pakai Bu Asyo karena kemarin dia janji sama saya kalau Babe kemana saja saya ikut, minimal saya buat makanan buat Babe. Oke, siap-siap aja Bu. Ya, kemana? Saya mau ke Ukraina. Kita di sana berbagi kemanusiaan Bu. Gak bercanda aja. Jadi saya coba memberikan satu menggambarkan loh, membangkitkan gairahnya. Mungkin ada, masa mungkin loh Alkitab tulis kok dia mau masuk gitu loh. Apakah kita sebagai orang Kristen legend aja? Segala sesuatu yang kita bahas itu semua sudah berlalu. Iya, saya tahu, karena kita berjalan dalam waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa akan datang. Tapi kan Tuhan tidak hidup dalam waktu. Buat dia, kapan saja, dia selalu real.
ya, real time. Jadi sejauh mana? Sejauh dimana kamu buka pintu, itu aja kan. Nah, kadang-kala kita tidak memahami ini bahwa Tuhan bukan bekerja sewaktu-waktu. Tuhan bekerja secara kontinu. Seberapa kontinunya? Kalau Bapak Ibu mau coba Tuhan bekerja, tahan nafas saja. Tahan nafasnya. 1 jam tahan, pasti Bapak akan pergi nggak tahu kemana. Betul nggak? Artinya kecepatan Tuhan melebihi nafas yang kamu sedang hirup itu, oksigen. Nah, haruslah kita memiliki pemahaman tentang janji Tuhan itu setingkat itu, Pak, Bu, dan yang di sini maupun di rumah. Barulah ada gairah kita izinkan Tuhan hadir bersama-sama. Ya, saya memang punya pengalaman, ini real ya, bukannya mimpi. Diundang sama presiden, tuh makan bersama, makan siang. Kami para hamba Tuhan habis sebuah acara, dia tidak bisa hadir presidennya waktu itu, lalu kami diundang makan siang bersama. Dan saya bisa merasakan makan siang bersama, namanya tatap muka, nggak banyak ngobrol, cuma nanya-nanya beberapa hal saja. Bukan saja istananya yang kami kagumi, tapi presiden kita yang rendah hati tersebut. Kemudian teman saya berbisik, Pastor Tony, enak ya kalau makan di presiden, kalau bisa sering-sering aja katanya. Saya tidak tahu di antara kalian siapa yang pernah makan di sana, tapi bagaimana? Kayaknya Pak Sukadi pernah ya, si Monggo juga pernah, yang pernah datang sini itu. Dia bilang, aduh rasanya tidak mau pergi ya. Cuman ya memang kalau makan di sana cuma 2-3 orang, kita sungkan karena pejabatnya semua formal. Tapi kami rombongan jadi nggak ketahuan mau makan, silakan ambil, tidak ada protokol lagi gitu loh, nggak dijagain. Terus pas teman saya bilang, Pastor Tony, itu kalau makan di istana sampai koktilnya, tes yang terakhir masih terasa manis. Ngerti ya? Saya nggak tahu apa memang benda barangnya itu begitu nikmat atau karena suasana kita diundang istana. Ya, saya nggak tahu. Itu kami pernah ngerasakannya. Lalu sekali waktu kami juga diundang untuk pelantikan pejabat negara. Betul ya, saya nggak tahu, ada beberapa bro saya juga ikut waktu itu, kita makan sama-sama. Nikmat nggak sih makannya? Ya terus terang aja beda lah kalau ada orang yang sudah dinobatkan menjadi pejabat kan. Selesai makan, seorang sahabat saya tanpa sengaja keintip bonnya. Jumlah hadir sih nggak seberapa ya waktu itu, mungkin kurang lebih 10 orang ada ya yang ya, 10 orang. Jumlah, maaf apa saya ngomong aja karena saya nggak sebut nama kan. Jumlah tagihannya 19 juta untuk 10 orang. Makanan apa? Nggak usah saya cerita. Juga nggak usah saya memancing Anda, nikmat aja lah ya, di tempat yang hotelnya terkemuka di Jakarta. Kenapa Babe cerita itu? Ya ini anugerah, saya ngalami seperti itu, tapi saya mau ceritakan ini buat kita semua tahu, apalagi diundang oleh raja di atas segala raja. Pak, Bu, pengalaman saya yang presiden belum tentu semua ngalami. Pengalaman saya dengan pejabat belum tentu kita semua ngalami. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak. Tapi pengalaman bersama dengan Yesus, semua orang pasti mengalami. Nah, kita keep dulu, disimpan dulu makanannya gimana. Nah, itu yang penting. Sekarang kita mau lihat cara bagaimana kita memberikan tempat buat dia hadir makan bersama. Kalau kita kembali kepada agak sedikit teologis Pak Bu. Ya, jadi perhatikan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, ada 2 kalimat menjadi kata kuncinya. Kata ketok tidak usah kita bahas. Itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Apa itu? Karena dia kasih. Allah yang kita sembah kasih, setiap perkataan Tuhan tidak pernah dianulir, artinya tidak pernah dihilangkan.
Kalau dia bilang dia adalah omnipresent, maha hadir, sudah nggak usah dibahas lagi. Artinya dia maha hadir. Bukan karena waktu, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita ini kenal lebih baik, yang lain tidak. Enggak. Dia datang karena kasih. Tetapi untuk dia buka, belum tentu. Ya, maksudnya dia masuk belum tentu. Itu ditentukan kita. Oke? Nah, sekarang caranya gimana supaya dia masuk? Ada 2 kalimat di situ. Dia katakan apa? Mendengar suaraku dan membuka pintu. Nah, ini 2 aja nih. Ya, Tuhan selalu mengetok. Masuk tadi makan bersama sudah selesai ya. Tuhan selalu mengetok. Jadi sekarang yang ditentukan ya adalah mendengar suaraku. Sama-sama bilang yuk, mendengar suara Tuhan. Cukup nggak hanya mendengar? Nggak cukup. Alkitab apa? Membuka pintu. Coba kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menerangkan 2 hal ini. Yang pertama, kata mendengar itu melibatkan anggota, melibatkan apa dalam manusianya? Kata mendengar itu melibatkan seluruh fisik kita. Kalau Bapak Ibu minimal berpendidikan mengerti kata fisik, itu berarti panca indera. Ada pendengaran, ada visualisasi, ya, ada audible, ya, auditory, dan yang ketiga ada namanya kinestetik, seluruh reaksi tubuh. Ada namanya olfaktori, itu adalah hirup udara. Ada yang namanya gustatory, ya, kecap, cicip. 5 ya, tadi sudah 5 gitu loh ya. Nah, cara bagaimana kita bisa meresponi ketokan itu ya 5 ini. Manusia tidak akan mungkin bisa merespon sesuatu kalau 5 ini belum pernah mengalami namanya stimulasi. Belum ada sentuhan. Anak-anak, ya anak kecil gitu loh ya. Kalau dia belum pernah ngalami namanya kena api panas, Anda coba kasih api sama dia. Bagaimana reaksinya? Dipegang sama dia, karena dia belum tahu bahwa itu panas. Tapi ketika dia sudah pegang panas, maka itu terekam memori sepanjang hidup dia. Dia begitu lihat api, pasti dia minggir. Itu kalau namanya memiliki insting yang normal. Ada yang enggak juga. Udah tahu itu bau. Biasanya kita lihat, ada tai cecak. Atau apa saja. Udah tahu. Udah dibuang, nggak percaya pula. Itu siapa lagi? Bapak ibu tahu kan, dicium dulu, bau. Padahal dia aja udah tahu bau. Nah, ini dia ada persoalan. Ya, Pak ya. Terkadang kita tahu benda itu pasti bau. Ngapain lagi dicium? Udah aja dibersihin. Inilah faktor manusia setelah mengalami tersebut menjadi kebiasaan. Paham ya? Karena terlalu banyak masalah. Kesulitan manusia untuk mendengar karena kurangnya pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan, Pak Bu, tidak bisa lepas daripada panca indera. Nggak mungkin seseorang bisa berpikir kalau dia tidak tahu bendanya apa. Paham ya? Jadi 5 indera inilah perlu dilatih terus menerus. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi Anda dan diberikan surat cinta namanya Alkitab. Jangan baca Alkitab itu pada saat kita butuh Tuhan. Biasanya kalau kita butuh Tuhan, baca Alkitab, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau kita sedang mempunyai kebutuhan, kita datang pada Tuhan, kita baca Alkitab, biasanya kepekaan kita bukan kepada Tuhan, kepada kebutuhan. Nah, kalau kita punya kepekaan kepada kebutuhan, sementara dalam hidup ini ada begitu banyak media yang bisa memberikan kita kebutuhan. Itulah sebabnya
ada begitu banyak atau begitu tinggi potensinya penyesatan. Paham Pak Bu? Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, karena itu saran saya, supaya kita tidak salah dengar, perbanyaklah kita terus mengalami namanya asimilasi dengan kebenaran. Kalau kita seringkali mengalami asimilasi kebenaran, maka lambat atau cepat kita akan menjadi peka. Oke, saya menggunakan satu ilmu perbankan. Saya bukan ahli keuangan atau perbankan. Buat Bapak Ibu yang seringkali main di bank, ngerti lah, tanya. Bagaimana seorang teller yang ada di bank mengenal uang palsu dan uang benar? Apakah pemimpin bank selalu katakan, ini loh uang palsu tipe ini. Ini loh uang palsu tipe ini. Ini loh uang palsu tipe ini. Apa begitu? Kalau terlalu banyak uang palsu yang diperkenalkan, Bapak Ibu sulit melihat yang mana asli. Forget it, lupakan yang palsu. Karena memang terlalu banyak hidup ini yang palsu Pak Bu. Itulah sebabnya Ahmad Abba katakan, hidup ini atau dunia ini panggung sandiwara. Kata sandiwara itu semua apa? Palsu. Tak ada yang benar. Tapi karena kita ini adalah orang yang dianugerahkan hidup kita urusan yang benar. Nah, tahu saya sih teman saya di bank ya, tiap kali kami diajarin cara bagaimana pegang yang benar. Begitu kena yang palsu langsung kita reject, tidak usah lagi jenisnya. Tapi kadang-kala kita pengen belajar ini setan sana, setan sini. Terlalu banyak setan yang kita pelajari. Tahu-tahu Tuhan datang, kamu bilang setan juga. Halo? Pelajarilah Tuhan. Nah, karena itulah kata ibadah dengan khotbah itu bukanlah pilihan. Dan itu adalah kehidupan. Untuk apa? Supaya kita diselaraskan. Jangankan cuman belajar sembarangan. Ke gereja aja belum tentu benar. Ada gereja yang nggak benar juga. Pagi tadi saya share sama beberapa teman. Sebelum saya datang ke sini juga. Hari-hari ini Tuhan bukakan kepada kita dan kepada banyak hamba Tuhan. Ya, banyak hamba Tuhan. Bahwa Tuhan membuat sebuah gerakan perdamaian. Perdamaian itu, kata perdamaian itu adalah merangkul. Itulah sebabnya saya sangat diberkati dan disupport oleh seorang senior saya. Tiba-tiba saya diingat. Dia juga bersama saya ke istana. Karena hari ini, kalau tidak salah hari ini atau kemarin, sedang ke Singapura, satu keluarga berobat. Dia minta kita dukung dalam doa. Saya minta tayangkan dong sedikit videonya kalau apa, gambarnya kalau ada. Kita doa sama-sama ya, saya ajak umat Tuhan ya. Karena saya janji sama beliau, saya akan berdoa. Beliau ini adalah seorang sahabat saya. Dia adalah mentor saya juga. Namanya Pak Yulis Isa. Kemarin dia hubungi saya, Bro Tony, saya dan istri mau ke Singapura, check up. Kemarin dia kena COVID cukup serius, tapi sudah sembuh. Yuk arahkan tangan kita berdoa yuk, namanya Pak Yulis Isa. Bapak Sorgawi, hambamu ini usianya sudah 82 tahun. Mungkin pada tahun ini sudah lebih. Kami bersatu hati sebagai jemaat Tuhan di Pontianak yang meresponi pelayanan hambamu ini. Dan bersatu hati memberkati hambamu ini ya Tuhan. Berikanlah dia kesehatan. Kuatkan dia. Apa yang dia inginkan ke Singapura, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dia dan istrinya. Kami bersatu hati memberkati. Kami mematahkan semua siasat iblis atas hidupnya. Dalam nama Yesus. Dimudahkan administrasi dan juga imigrasi dan juga akomodasinya. Sehingga seluruh apa yang
yang diperlukan sana sudah tersedia dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Saya janji sama dia, berdoa buat dia. Nah, itulah sebabnya Pak Bu, saya mau katakan kepada kita semua. Beliau yang bilang, Ton, banyak gereja, tapi gereja yang benar itu sedikit. Gereja yang benar adalah merangkul. Gereja yang tidak benar itu memukul. Paham ya? Kata merangkul dan memukul. Kalian telah dipilih Tuhan untuk membuat sebuah perdamaian kepada Tuhan. Dunia, mewakili dunia di titik nol. Dan itu dia katakan sudah sekian lama mereka mendapatkan message dari Tuhan seperti itu. Tapi dia juga gak nyangka bahwa titik nol bumi ada di Pontianak. Wakili kami, walaupun kami tidak bisa hadir. Dan apa pesan yang Anda bawakan? Saya tulis banyak hal. Saya kirim kepada mereka, 2 senior tersebut, tentang apa yang sedang dan akan terjadi. Perdamaian ini tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi perjanjian darah. Dan itu akan pasti terjadi. Penderitaan-penderitaan akan dialami oleh sebagian manusia. Lalu apa yang kita lakukan? Perdamaian ini hanya mempersiapkan hati kita menghadapi sebuah situasi yang saya mau katakan, situasi seperti itu terkadang kita kaget. Contoh seperti pandemi datang. Apakah kita nggak berdoa? Kita berdoa. Loh kok nggak pergi wabah ini? Dan itu sudah menjadi suratan dalam Alkitab. Masa apa sekarang? Saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang menakutkan. Tetapi yang saya mau menyampaikan hari ini adalah apapun boleh terjadi, tapi janganlah kita kehilangan Kristus dalam hidup. Itulah sebabnya saya berkata, bekerjalah Anda sepenuh hati di gerai Tuhan, seakan-akan Tuhan masih 1000 tahun akan datang. Tapi siapkanlah hatimu seakan-akan 5 menit ke depan lagi dia akan datang. Untuk sama-sama makan sama dia. Kan itu. Jadi sekarang apa sih kuncinya? Yang pertama, mari mengenal dia. Bagaimana kita mengenal? Kita perlu pengetahuan. Kita perlu dimuridkan. Kita perlu dibimbing. Kita perlu diarahkan. Cari gereja yang memang bisa mengarahkan kita. Gereja yang merangkul. Jangan gereja yang hanya gara-gara prinsip saja pecah lalu bikin gereja lagi. Saya kadang-kadang bingung. Oh teman-teman saya gitu ya. Oh aku sudah mengampuni dia kok bro. Hei dengar. Kata pengampunan itu berarti perdamaian. Kata perdamaian berarti ada hidup. Kalau kamu sudah hidup bersama, harusnya tetap bersama. Tidak mungkin Tuhan dengan cara memecahkan, membangun gereja dengan cara pepecahan. Tidak mungkin. Saya bilang, saya bukan orang Kristen yang dari lahir. Setelah saya lahir baru, saya ada di gereja Sungai Yordan. Dari gereja Sungai Yordan saya dibesarkan, didewasakan, kemudian saya diutus ke Pontianak. Manusia punya kelemahan. Manusia punya ego. Manusia kenapa punya ego? Karena punya pengetahuan. Karena saya merasa saya lebih tahu banyak, saya lebih butuh banyak, saya merasa tidak dicukupkan, saya akan minta. Ketika tidak diberikan, saya keluar dari gereja. Saya kembali lagi ke Jakarta, saya buka gereja. Pertanyaannya, apakah gereja itu tidak diberkati? Diberkati. Ada orang. Ada lawatan nggak? Tanya Bang Gid aja. Nggak ada yang dikurangin. Tapi saya merasa sesuatu yang kurang. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kami rekonsiliasi. Saya mengampuni gembala saya mengampuni saya. Lalu apakah kami sudah selesai? Tidak. Kata Tuhan, rendahkan dirimu, digembalakan lagi. Saya balik lagi, lepaskan gereja yang di Jakarta. Lalu diutus kembali lagi tempat yang saya nggak suka, yaitu Pontianak. Mulai dari nol lagi. Banyak teman-teman kita yang lama tahulah. Tapi pada perjalanan waktu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak bagus. Tuhan bilang, buat lagi doa perdamaian. Ada momentum 88 pada waktu itu. Buat apa? Karena 5 penatua kita sempat juga pisah.
Jadi roh perpecahan itu ada. Kita berdoa selama berapa hari di sini? 21 hari, masih ingat kan? Lalu pada beberapa waktu kemudian 5 penatua undang kami kembali rekonsiliasi. Pak Bu, saya tidak memberikan Anda sebuah gambaran, wah ini paling baik, enggak. Tapi sampai hari ini clear gereja di mana engkau beribadah dari atas sampai bawah pernah retak tapi kembali lagi. Gereja ini berdiri karena Tuhan, bukan karena seorang pastor Tony atau seorang pastor Yos, tapi karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jikalau Bapak Ibu membandingkan gereja dengan gereja lain, terus terang aja, bukan. Gereja ini kalau penampilan enggak jauh lebih baik. Tapi gereja ini adalah hadir di tengah kota ini disebut doa orang Kalimantan Barat. Satu hari saya diminta menyelenggarakan ibadah rekonsiliasi Kalimantan Barat. Saya datang ke sini, pendeta semua kumpul, saya bilang cuma satu hal. Pak Bu, berdoa enggak untuk cari hamba Tuhan? Bukankah tiap pendeta sudah berkata, Tuhan, tuain banyak, pekerja sedikit, kirimlah pekerja Tuhan. Saya tanya ada yang doa enggak? Hampir semua pendeta berdoa. Nah, itulah sebabnya saya terjebak oleh doa Anda dikirim ke Pontianak. Diam semua. Seharusnya saya mesti nuntut loh. Saya di sini karena Bapak Ibu doa, maka saya ke sini saya bilang. Itu yang pertama. Tapi ya enggak apa-apalah, namanya juga Tuhan yang suruh kan. Yang kedua, saya ada enggak mengecewakan Bapak Ibu? Pasti ada, domba-dombanya pindah ke saya kan. Nah, saya minta maaf, saya pinjam dulu lah. Karena saya datang sini nggak ada orang kan, saya udah pinjam, saya udah pakai. Nah, Bapak Ibu nanti kalau balik dijaga baik-baik ya. Saya sampai harus buatkan begitu. Lalu ada seorang pendeta, ada pendeta gereja besar, dia ragu saya dan senyum-senyum. Bisa aja Anda katanya. Bukan bisa, saya bilang memang begitu kejadiannya. Betul nggak? Jadi ingin Pak Bu, ambisi boleh itu, tapi jangan melukai orang. Kalau kita melukai sesama kita dengan bahasa-bahasa yang tidak konstruktif, Allah di sorga dilukakan. Itu yang terpenting. Kadang-kadang kita melihat seseorang tidak sesuai dengan pandang kita, kita gampang sekali menebarkan isu-isu negatif. Memang kita tidak ada hukuman. Pak Bu, kalau nggak ada hukuman bukan berarti tidak ada hukuman, hanya waktunya aja belum datang. Oke ya, nggak usah panjang di sini. Nah, yang pertama perlu kepekaan, perlu belajar. Bilang perlu belajar. Itu bicara fisik. Nah, yang kedua apa? Dengar. Ya kan? Buka tadi itu dengar fisik. Kalau buka itu apa? Apakah buka fisik? Enggak. Kalau buka ini bicara psikis. Tadi bicara tubuh, ini bicara jiwa. Tahukah Anda, yang Tuhan ketok tuh hati kita. Ya kan? Tuhan sudah ketok pintu. Tuhan tidak melihat seberapa ganteng kita, seberapa cantik kita, seberapa kaya kita, enggak. Walaupun semua diperlukan, tapi manusia yang perlukan. Ya, Tuhan nggak memerlukan itu. Tetapi apakah Tuhan tidak suka itu? Tuhan suka supaya itu dipergunakan untuk sesama manusia. Tapi ingat, manusia tidak boleh hidup bergantung pada itu, harus bergantung pada atas. Jadi Tuhan perlu hati kita. Tuhan perlu hati. Nah Pak Bu, hari ini saya nggak bahas hati terlalu dalam. Nanti the last pool, ini akan dibicara panjang lebar tentang hati. Hati yang gimana? Hati yang digerakkan Tuhan. Kapan digerakkan Tuhan? Apa akibatnya kalau digerakkan Tuhan? Dan jelas Alkitab katakan bahwa hati yang digerakkan Tuhan, dia akan berubah 100%. Saya mengatakan bahwa saya ke Pontianak ini bukanlah pengangguran. Bahkan godaan pun buat saya tetap untuk menjadi seorang profesional masih ditawarkan terus. Di atas mimbar ini saya berkata pada Anda, mungkin buat orang Pontianak kenal namanya Kartika Hotel. Pemilik yang lama itu namanya Lim Heng Tek. Berapa kali saya ditawarkan kerjasama. Hanya saya tanda tangan karena dia seorang kontraktor besar di Jakarta. Cukup saya tanda tangan. Disiplin ilmu saya mau dipakai. 2,5% setiap proyek. Pak Bu, proyeknya bukan kecil-kecil, miliaran. Saya nggak perlu kerja, tinggal tanda tangan.
Karena itu tawaran saya pulang rumah, semua sertifikat saya bakar. Agak ekstrim memang. Anak-anak saya marah. Gara-gara barang ini saya bisa jadi tergoda. Itu dulu. Sekarang nyesal nggak? Sedikit nyesal. Karena anak saya pengen tahu bukti-buktinya nggak ada. Saya bilang kan David dulu istri ikut saya ke Puspitek, ke ITI, Institut Teknologi Indonesia. Kan sering kali lihat papa kerja apa di situ, saya bilang gitu. Untung anak saya yang pertama ini sering saya bawa ke daerah-daerah seperti itu waktu saya masih kerja. Nah, sampai hari kemarin waktu saya ke Jakarta tanya Pastor Gideon, itu ditawarkan anak buah saya sendiri yang sudah pegang perusahaan Asia Pasifik. Dia bilang kan Pak Tony kan dulu pimpinan saya, manajer, karena di satu kantor. Boleh dong sekarang bantu saya tetap jadi manajer, nggak usah ke kantor. Mula-mula pikir pulang Jakarta belum ada jemaat, pengen juga sih. Tapi pada saat waktu saya mau ambil, Tuhan bilang nggak usah. Sampai terakhir lagi kembali ada satu kali lagi, itu tawarin lumayan besar. Saya tetap tolak. Pak Bu, bukan saya pengangguran. Tapi saya mau katakan, penyerahan hati itulah membuat orang itu berubah. Berubah bukan keinginan, berubah karena roh itu bekerja. Saya tidak coba membesarkan diri saya, tapi ini seringkali diceritakan oleh teman-teman saya di Jakarta. Dan itulah kata orang yang hatinya digerakkan Tuhan. Ada sebuah perubahan yang radikal, Pak Bu. Oke? Nah, itulah sebabnya yang terpenting di sini adalah berubah pikiran. Pikiran mesti ubah dulu. Kalau Anda ingin mendengar suara Tuhan, ya, belajar dengan pengetahuan di mentor. Yang kedua, pikiran ini nggak boleh lagi pakai konsep kita yang lama. Harus menggunakan konsep kebenaran. Kalau Tuhan mengatakan beri, ya beri saja. Kalau Tuhan bilang tahan, ya tahan saja. Tuhan bilang berhenti, ya berhenti saja. Dan itulah orang yang mengikuti arahan Tuhan. Bisa dimengerti Pak Bu? Dari dua hal itulah kita akan memperoleh memperoleh kesempatan untuk bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan selalu mengetok. Kita dengar dengan pengetahuan kita. Ini Tuhan bicara. Ini Tuhan karena kita tidak mempunyai konsep mana salah, mana benar. Bagi kita yang kita ketahui, setiap materi masuk yang benar yang sudah ada di dalam. Dan yang kedua, keberapa? Ya atau iya. Tidak ada kata ya atau tidak. Saya kira itu. Lalu begitu Tuhan masuk ke dalam, apa yang akan terjadi Pak Bu? Nah ini yang penting nih. Ya tadi saya memberikan beberapa buat Anda merasa, wah ya begini ya. Pengen juga dong saya kalau gitu biar Tuhan masuk. Oke? Tahu nggak? Kalau Tuhan masuk, apa yang terjadi? Halo? Makan bersama. Bilang, makan bersama loh. Nikmat nggak? Nikmat. Makanan Tuhan apa? Coba kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, sama-sama yuk. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bilang sama-sama begini, makanan Tuhan adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan sate, bukan sekbak, bukan kue tiaw. Itu boleh. Bilang pekerjaan Tuhan. Ya, apa itu pekerjaan Tuhan? Tuhan pernah tegur gereja ini. Terlalu banyak bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan manusia yang menampilkan dirinya. Pernah di gereja ini tegur. Setelah itu saya ambil keputusan kita harus bertobat. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Nah yang terakhir ini. 2 Petrus 3 ayat 9.
Boleh dibuka? Ah, dia nih. Sama-sama lagi yuk. 2, 3. Maksudnya apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada banyak hal, kayaknya kok belum ada hukuman ya. Orang itu bikin dosa. Oh, di Facebook nyanyi macam-macam, pendeta dicaci maki, bahkan macam-macam. Entah dulu, bukan Tuhan lalai. Tuhan lagi nungguin, ya. Kenapa Tuhan nungguin? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, perhatikan ini ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semuanya berbalik kepada itu. Kalau hari ini kita bikin kesalahan belum ada hukuman, bukan Tuhan itu cuek. Tuhan lagi nunggu kita balik kepada Dia. Kehendak Tuhan, makanan Tuhan, kehendak Tuhan adalah keselamatan. Pak Bu, jikalau kita sudah memperoleh keselamatan, nafas kita adalah keselamatan. Itulah sebabnya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan itu selagi waktunya siang. Ada waktunya sudah tidak. Gereja kita tahun ini mendapatkan mandat ilahi, mengerjakan keselamatan. Dimulai kita memberkati bangsa kita, dimulai kita memberkati dunia, dimulai kita memberkati para hamba-hamba Tuhan the last call. Padahal kalau kita mau minta sumbangan dari luar, cukup. Tapi Tuhan bilang, dari dalam untuk dalam, dari dalam untuk luar. Bukan dari luar untuk dalam. Jemaat Sungai Pontianak punya hasrat hati yang dikasihi Tuhan untuk melakukan itu. Tanggal 15 Maret beberapa waktu akan kita menyalakan the last call. Untuk apa? Bukan sekedar kita mampu, tapi kita mau berbagi kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Kemudian bulan April ya, bulan April kita adakan sebuah gerakan kebangunan rohani. 3 hari. Tempatnya kita masih tentatif, tapi harus lapangan kata Tuhan. Kita butuh biaya besar, tapi bukan soal biayanya. Kita perlu ada kerjasama seluruh jemaat. Sewaktu saya balik ke Jakarta tahun 96 atau 7 saya lupa. Saya tidak mau tinggalkan Pontianak dengan hanya pulang. Tuhan suruh saya buat sebuah gerakan namanya Marilah Bersukacita. Jemaat pada waktu itu kurang lebih cuma 200-300 orang. Kita menyelenggarakan sebuah KKR besar waktu itu, memakai auditorium Untan. Isinya kurang lebih 2.500 sampai 3.000, saya udah lupa. Tidak ada media, tidak ada koran, kita nggak pakai. Kita hanya menggunakan sebuah sistem namanya adopsi dari jemaat. Jadi jemaat itu dimotivasi dari jauh-jauh hari, mereka isi nama di mana saja, kapan saja, berjumpa dengan siapa, sampaikan kepada dia, doakan dia. Ada caranya, ada 5B. Seharusnya jemaat Sungai Pontianak ngerti yang namanya 5B. Karena kita ada hari ini karena 5B. Ada seorang anak Tuhan di sini, keluarganya bertobat. Nya ini suka ajak saya ke pasar. Saya biasa di pasar itu ngelihat orang hulu hilir tertawa senyum. Saya cuma nangis sama Tuhan. Orang-orang ini perlu kenal Engkau. Saya mulai visualisasikan mereka. Setelah saya visualisasikan mereka, saya mulai bersiapan untuk mereka. Setelah saya mulai bersiapan mereka, saya mulai membangun namanya apa? Relasi. Nah, relasi dulu kita gunakan ada namanya pamflet atau ada undangan. Loh, kami ada ini acara, ada acara. Dan habis itu beberapa orang dari namanya Pasar Flamboyan masuk di gereja diselamatkan Tuhan.
Sampai hari ini mereka masih bisa bersaksi. Jadi itu pertama apa? Kita mesti punya visi, bervisualisasi. Yang kedua, bersyafaat. Yang kedua, yang ketiga apa? Ya, bersaksi. Bersaksi kita gunakan banyak pamflet-pamflet yang kita punya, cerita-cerita yang punya. Yang keempat, jadi kalau tadi berrelasi, sekarang bersaksi, ceritakan. Yang kelima, berasosiasi, bangun kelompok minat. Zaman dulu ada main bola, ada main badminton. Jangan Anda main sesuatu hanya hobi untuk dirimu. Habiskan uang hanya hobi. Halo? Kadang-kadang kita hanya hobi aja. Hobi ini, hobi itu, tapi karena memenuhi daging. Gereja ini tidak larang, tapi gereja ini mengajarkan kita, jadikan semua yang Tuhan percayakan buat kita bagi kemuliaan Dia. Anda mau hobi apa saja boleh, tapi ingat hobi ini untuk menjangkau jiwa. Saya nggak bisa berenang. Teman saya nggak bisa main golf. Satu ketika ada teman yang mau dimenangkan, dia pemain golf. Dia belajar. Tiba-tiba diteleponin, bro, bisa nggak teman gue main golf hari Minggu? Gue khotbah, dia bilang. Dia tanya sama Tuhan, lalu Tuhan pergi main golf sama dia. Dia minta wakilnya khotbah. Habis gerejanya marah-marahin dia. Apa-apa lu pendeta katanya, pergi main golf hari Minggu, bukannya khotbah. Tapi Anda tahu, beberapa waktu kemudian orang bersangkutan bertobat dan dia membawa seluruh anak perusahaannya ikut. Bahkan dikatakan ratusan orang hebat jadi percaya. Hati yang digerakkan Tuhan akan berubah dan akan menghasilkan orang-orang yang radikal. Kadang-kadang kita terlalu banyak berpikiran cara kita. Ego penghalang. Tetapi kebenaran membuka pintu. Saya mau katakan kepada kita, pikiran adalah pintu hati. Tindakan adalah karpet merah buat Tuhan masuk di dalam kemuliaan. Memuliakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Bu, saya mengakhiri. Walaupun saya tahu cukup panjang. Dan yang kedua mungkin juga cukup sulit dimengerti. Tapi sederhananya gini. Makanan Tuhan adalah pekerjaannya. Pekerjaannya adalah Tuhan tidak mau ada jiwa yang binasa. Lalu apa yang menjadi kebahagiaan kita? Kalau kita makan bersama sama Dia, mulai hari adopsikan jiwa-jiwa. Saya sudah minta kepada staf saya, sediakan formulir siapa saja, kapan saja mereka boleh adopsi jiwa. Ini bukan keharusan, tapi ini himbauan. Kalau Bapak mau terlibat di dalam, silakan. Ya nggak apa-apa. Gereja tetap gereja, jalan tetap jalan, ke depan tetap ke depan. Kita respon, kita bersama untuk mengalami pesta kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita tertinggal, ya akibatnya masing-masing tanggung kan? Betul nggak? Nah hari ini sebagai jemaat Tuhan yang memang Anda percayakan penggembalaan pas ini, mari kita meresponi, kita buat keputusan bersama Tuhan, kita mau ambil perjamuan kudus. Mari saja bangkit berdiri. Pak Bu, orang yang berdamai adalah orang yang melepaskan apa yang menjadi ketidaksetujuan Tuhan. Kata berdamai itu harus mencapai kesepakatan. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak setuju? Dari mana kita tahu Tuhan itu menghendaki ini? Gampang. Begitu Anda dengar apa yang disampaikan, kalau gereja ini tidak suka yang begini, tidak mau yang begini, udah tinggalkan aja. Bersama-sama kita kerjakan. Jangan kita masih di gereja, kita dengar tapi kita lakukan apa yang kebiasaan kita. Capek kita. Kita sedang berhadapan dengan diri kita, ego kita yang tidak sehat. Saya ajak Bapak Ibu ambil cawan perjamuan kudus. Saya bacakan dulu ayatnya buat kita semua. Perhatikan di dalam Alkitab.
Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju segala dosaku. Yesusku, domba Allah yang mulia. Sama-sama katakan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju segala dosaku. Yesusku, domba Allah yang mulia. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Pak Bu, ketika kita mengangkat roti ini bicara fisik. Fisik Tuhan dicabi-cabi di atas kayu salib, setelah dicambuk di atas salib, inilah kebenaran. Supaya apa? Supaya Anda dan saya hidup benar, menjadikan tubuh kita kudus benar sebagai persembahan ibadah. Oleh sebab itu mari sama-sama angkat roti ini berkata, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah serahkan tubuhmu bagi kami. Sekalipun hari ini roti yang kami pegang ini adalah kebenaran. Ketika kami makan roti ini, kami sudah makan perjanjian, yaitu kebenaran adalah tubuhmu sendiri, daging yang akan membenarkan kami dan memuliakan kami, supaya kami ditemukan layak dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkat cawan yang berisikan anggur. Kalau tadi tubuh itu adalah kebenaran, darah adalah nyawa, roh Tuhan itu sendiri. Tuhan katakan, sudah selesai. Ia menyerahkan nyawanya kepada Anda dan saya. Artinya dalam nyawa itu adalah roh Tuhan. Itulah sebabnya Anda dan saya dibenarkan oleh kebenaran tubuhnya dan diberikan roh yang hidup, yaitu nyawanya. Angkat ini bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami diperdamaikan oleh tubuhmu, Engkau memberikan kami rohmu, supaya kami bisa lihat dunia. Apa yang kami lihat dan apa yang kami katakan, itulah yang akan jadi. Ketika kami dilahirkan baru, maka kami juga diminta untuk memperbaharui seluruh pikiran dan untuk memaafkan dan mengampuni dan menyelamatkan orang yang Tuhan perlukan dalam nama Yesus. Mari kita makan, minum ini.
Katakan syukur dari hatimu yang dalam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Oh haleluya. 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 Kedua belah tangan tetap terangkat. Pak Bu, Anda yang hadir di sini, sebentar Anda balik ke tempat ini. Sebelum Anda tinggalkan gedung ini, di bawah tentu ada formulir yang mungkin sudah disediakan buat Anda mengambil keputusan untuk melakukan tindakan adopsi jiwa. Mungkin nenekmu, mungkin tetangga kamu, mungkin karyawan, mungkin bos, mungkin ayah, semua orang yang kamu lihat, catat saja. Kemudian kita akan doakan bersama-sama supaya pada tanggal yang ditentukan pada Paskah itu kita bawa mereka mengalami perdamaian. Itu kehendak Allah supaya banyak jiwa diselamatkan, tidak ada terjadi kebinasaan. Nah, buat Anda yang ingin mendukung soal dana dan doa, mari tangannya terangkat. Saya akan serahkan Anda semua kepada Tuhan sebelum kita tutup buat persembahan-persembahan Anda. Bapak, setiap tangannya terangkat, mereka hendak memberikan persembahan, pengembalian perpuluhan, semua janji mereka, persembahan syukur, semua persembahan yang telah mereka siapkan. Bapak berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah setiap apa yang mereka buat, Tuhan memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah, tapi sebelumnya kami akan dengarkan informasi. Tetapi hamba berdoa buat tiap tangan yang ingin mengambil adopsi. Sama-sama tangan katakan,